Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan pengendalian yang disusun oleh saya sendiri, Pramudia Ananta Khairi dengan NIM 222210170 dan Mbak Nesya Tisna Putri dengan NIM 222210165 dengan Mas Wahyu Fahmaniadi dengan NIM 222210180. Baik, yang pertama adalah arti pengendalian. Arti pengendalian sendiri merupakan usaha sistematik untuk pertama, menentukan standar prestasi, membandingkan prestasi dengan rencana, menentukan apakah ada penyimpangan atau tidak, serta melakukan perbaikan. Selanjutnya ada proses pengendalian. Yang pertama itu menetapkan standar dan metode pengukurannya. Selanjutnya, melakukan pengukuran prestasi. Dilanjut dengan membandingkan apakah prestasi yang dicapai sesuai dengan standarnya. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Lanjut, pentingnya pengendalian. Pengendalian penting untuk manajemen tingkat atas maupun bawah. Pengendalian pun penting karena beberapa situasi, terutama ketika kegiatan berjalan di luar rencana. Situasi tersebut adalah perubahan, misalnya muncul aturan baru, bahan baku baru, kompleksitas perusahaan-perusahaan menjadi luas cakupannya, terdiri dari beberapa industri, dan kesalahan. Derajat pengendalian. Derajat pengendalian yang tepat harus dilakukan agar kreativitas dan motivasi organisasi muncul, serta koordinasi dapat dilakukan. Materi berikutnya adalah tipe-tipe pengendalian. Yang pertama, pengawasan pendahuluan. Pengawasan ini berfungsi sebagai pendeteksi penyimpangan dari standar tertentu dan memungkinkan perbaikan dilakukan sebelum seluruh tahapan kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua, pengendalian konkuren, yaitu pengendalian di mana suatu kegiatan akan dilakukan atau tidak apabila ada persetujuan atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Yang ketiga, pengendalian umpan balik. Pengendalian ini mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi setelah suatu kegiatan selesai. Materi berikutnya mendesain sistem pengendalian. Akurasi dan kecepatan informasi diperlukan agar sistem pengendalian berjalan baik, serta penyimpangan dapat terdeteksi sedini mungkin. Manajemen cukup memperhatikan beberapa bagian yang dianggap penting atas kritis untuk melihat apakah organisasi berjalan dengan lancar. Variabel yang dianggap kritis tersebut disebut prestasi kunci. Di samping itu, manajer tidak perlu mengawasi semua lapisan organisasi untuk memastikan kelancaran organisasi. Cukup menentukan titik-titik tertentu di mana informasi mengenai jalannya perusahaan dapat diperoleh. Dari berikutnya, metode pengawasan. Yang pertama, pengawasan non-kuantitatif, tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, pengawasan kuantitatif, melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Pengawasan yang efektif memiliki beberapa ciri. Yang pertama, disesuaikan dengan rencana dan struktur organisasi. Yang kedua, disesuaikan dengan manajer. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, akurat. Yang kelima, tepat waktu. Yang keenam, fleksibel. Yang ketujuh, objektif dan bisa dipahami. Yang kedelapan, mengarah pada perbaikan. Yang kesembilan, memfokuskan pada titik strategis. Perlawanan terhadap pengendalian. Alasan perlawanan. Yang pertama ada pengendalian yang berlebihan. Yang kedua fokus yang tidak tepat. Yang ketiga balasan positif untuk ketidakefisienan. Yang keempat ada pertanggungjawaban. Mengatasi perlawanan terhadap pengendalian. Yang pertama menciptakan sistem pengendalian yang efektif. Yang kedua mendorong partisipasi. Yang ketiga menggunakan MBO. Yang keempat
menggunakan sistem cek silang. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.